Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Di awal tahun 2023 ini, selain tren penurunan harga komponen seperti CPU dan GPU last gen, tanpa disadari kehadiran teknologi PCIe Gen 5 membuat SSD NVMe Gen 4 mulai memiliki harga-harga yang menarik. Sekarang kalau kalian coba ke marketplace, mungkin kalian sudah bisa membeli sebuah NVMe Gen 4 1TB di harga 1 jutaan. Yang artinya chip NVMe Gen 4 sudah mulai dihargai Rp1.000 per 1 GB. Nah, di sini gue dikirimin sebuah SSD NVMe Gen 4 1TB yang punya harga hampir 1 juta pas, yaitu dari sebuah brand bernama Kyo. Dan secara spesifikasi juga udah oke banget loh ini SSD karena udah nyentuh sequential read dan write di atas 4 GB per second. Untuk itu kita coba lihat nih kemampuan dari SSD NVMe ini pada beberapa tes. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu sama brand Kyo ini yang mungkin beberapa dari kalian masih asing dengan namanya. Brand Kyo ini merupakan brand asal lokal yang memang fokus pada menjual komponen-komponen PC yang pada website mereka sih dijelaskan bahwa mereka itu menjual produk seperti motherboard, storage SSD, serta memori RAM. Mungkin kalian sudah pernah mendengar salah satu produknya yaitu SSD Kaizen series. Yang kalau gue lihat di marketplace ini kayaknya SSD mereka yang paling laris manis karena kejual ribuan unit nih. Dan harga yang dikasih sih emang terjangkau banget untuk SSD ini. Tapi di sini sayangnya gue bukan mau bahas si SSD tersebut, melainkan seri high-end dari mereka yaitu Ultimate Series. Yang dari produk patch-nya sih, seri SSD ini menawarkan varian NVMe Gen 3 hingga Gen 4 dengan speed yang kencang-kencang. Nah, sekarang kita akan coba lihat apa sih yang coba mereka tawarkan pada produk Ultimate Series ini. Pada paket penjualannya, kita mendapatkan SSD beserta heatsink-nya. Nah, yang menarik dari heatsinknya ini, kita bisa mencetak nama inisial kita. Yang di sini gue menggunakan inisial nama ST yang berasal dari singkatan channel Suka IT. Kata mereka sih kita bisa menuliskan 2-3 huruf di sini. Jadi gue rasa ini gimmick yang cukup oke sih. Apalagi kalau kalian jadikan ini sebagai gift kepada teman dekat atau pacar yang memang tech enthusiast. Kayaknya sih bakal cocok banget karena inisial mereka bisa ditulis pada SSD ini yang membuatnya memiliki kesan spesial. Nah, selain itu di luar box packaging kita juga mendapatkan kartu ucapan yang bertuliskan nama inisial kita juga. Tapi sayangnya ini tulis tangan yang gue harap sih bisa diketik supaya kelihatan lebih rapi. But it's okay. Serta di sini juga ada gantungan kunci bertulisan brand Kyo yang sayangnya nggak ada nama inisial kita di sini. Padahal bakal jadi lengkap banget nih kalau ada nama inisial kita juga ditulis di sini. Oke, untuk SSD-nya sendiri memiliki form factor M.2 2280 dengan protokol PCIe Gen 4.0x4. Dan untuk spesifikasi lengkapnya bisa dilihat sebagai berikut. Sekarang kita akan bahas controller dari SSD ini yang di sini tertulis Tenave TC2200. Yang mana ini memang merupakan sebuah controller untuk NVMe Gen 4 berkecepatan hingga 5 GB per second. Controller ini sayangnya masih di RAM-less, jadi SSD-nya bakal mengandalkan cache dari NAND flash-nya nanti. Tapi mengingat harga SSD ini cukup terjangkau, jadi cukup maklum sih. Kemudian untuk NAND flash-nya di sini gue research-nya cukup lama karena di sini nggak ada tulisan namanya dari produsen mana, tapi akhirnya gue bisa ketemu dengan mencari dari nomor-nomor yang tertulis pada chipnya ini. Yang ternyata ini berasal dari YMTC yang berjenis TLC 128 layer. Oke, untuk pengetesannya nanti gue akan bandingkan dengan SSD dari Team Group yang merupakan NVMe Gen 4 juga. Ya walaupun sih speednya tidak sama, tapi ya gue cuma punya SSD ini yang memiliki spek paling mendekati. Ya setidaknya dengan ada perbandingan kalian bisa tahu kalau SSD Kyo ini performanya akan sebaik apa. Kemudian kedua SSD ini tidak menjadi storage untuk booting Windows, yang mana untuk hal ini gue menggunakan storage terpisah dari SSD yang akan dites. Tes pertama dimulai dari benchmark sintetik dahulu yang seperti biasa Crystal Disk Mark. Kedua SSD ini terlihat memiliki kecepatan yang sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian pada AS SSD keduanya juga masih menampilkan performa yang mirip-mirip, ya walaupun memang hasilnya ada perbedaan dibandingkan Crystal Disk Mark. Ya karena kan memang beda software, jadi beda juga skenario pengujiannya. Untuk suhu kedua SSD ini tergolong adem ketika beroperasi. Dan ternyata SSD Kyo di sini paling adem yang sepertinya heatsink dari SSD ini bekerja dengan sangat baik.
Tes berikutnya yaitu transfer data pada SSD yang sama. Di sini gue menggunakan file berukuran 50 GB yang berisikan footage video dengan jumlah total 322 file. Kedua SSD ini ternyata mampu menyelesaikan dalam waktu kurang dari 1 menit. Dan SSD Kio selesai paling cepat di sini dengan waktu sekitar 36 detik. Dengan kecepatan transfer sekitar 1,25 sampai 1,5 GB per second. Nah, lalu gue coba transfer file berukuran 150 GB, yang mana file 50 GB tadi gue copy menjadi 3 buah. Di sini kedua SSD mulai menunjukkan penurunan speed. SSD Teamgroup mengalami penurunan speed lebih awal setelah mentransfer file di atas 50 GB. Lalu untuk SSD Kio baru mengalami penurunan speed setelah mentransfer file di atas 100 GB. Jadi dengan begitu tentu transfer file sebesar 150 GB ini lebih dulu diselesaikan oleh SSD Kio. Tes selanjutnya adalah data compression menggunakan software 7-zip dan file yang digunakan masih file berukuran 50 GB tadi. Ketika melakukan kompresi, kedua SSD menunjukkan ciri-ciri yang sama, yang mana keduanya setelah beberapa saat hanya mampu mengeluarkan speed sekitar 100 MB per second saja. Dan sebenarnya ini cukup wajar terjadi berkaca dari pengetesan SSD pada video sebelumnya yang juga mengalami hal yang sama. Kemudian pada saat meng-unzip file, kedua SSD terlihat mengeluarkan speed yang lebih cepat dan SSD Kio di sini bisa mencapai 800 MB per second. Tes selanjutnya adalah 3D Mark Storage Benchmark untuk menggambarkan performanya pada video games. Tidak disangka pada skenario ini kedua SSD memiliki performa yang cukup mirip-mirip dengan average bandwidth yang sama-sama ada di 300-an. Ya walaupun sih SSD Kio di sini tetap memberikan speed yang sedikit lebih cepat. Oke, tes terakhir mari kita lihat ketika kapasitas SSD terisi 75%. Pada Crystal Disk Mark, performa yang dikeluarkan masih sama seperti ketika masih kosong. Lalu di sini gue coba transfer file 50 GB. SSD Kio ternyata masih menunjukkan performa yang konsisten walaupun sih selisih 6 detik dari saat SSD-nya masih kosong. Dan SSD Teamgroup di sini malah mengalami penurunan performa yang membuatnya memiliki waktu transfer di atas 1 menit. Nah, jadi SSD Kio Ultimate K4800 ini merupakan SSD NVMe Gen 4 yang terjangkau, speednya kencang untuk kelas harganya, suhunya adem, dan bisa menulis nama inisial pada heatsinknya, yang menurut gue ini menjadi keunikan sendiri dari produk mereka. Komponen yang digunakan juga cukup jelas dan produsen dari komponen-komponen tersebut memiliki dokumentasi yang cukup lengkap ketika gue research. Kio sendiri sih memberikan garansi 5 tahun untuk semua produk SSD mereka, yang mana ini cukup oke dan sudah bisa bersaing dengan beberapa brand internasional. Saran gue sih untuk brand Kio mungkin sosmednya bisa lebih diaktifkan lagi supaya calon konsumen bisa dapat info mengenai produk lebih mudah dan jadi lebih dekat juga misal mereka ingin bertanya-tanya seputar produk kalian. Dan mungkin segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan like dan share video ini dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.